Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang dalam acara Fintech Talk bersama Amarta dengan topik menyelaraskan gaya hidup dan kemampuan finansial, tips menggunakan fintech untuk keuangan yang lebih sehat bagi generasi milenial dan Gen Z. Perkenalkan, saya Hanadia Yurista, Policy Associate dari Aftek yang akan memandu acara pada siang hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyapa dan juga mengapresiasi kehadiran para pembicara serta moderator kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Gunarsih Duara Chandra, selaku Analis Eksekutif Grup Inovasi Keuangan Digital OJK, Ibu Katrina Inandia, selaku Head of Impact and Sustainability Amarta, Mas Albertus Axel, Financial Entrepreneur Content Creator, dan Mas Abin Prima Rizky, selaku Director of Marketing Communication and Community Development Aftek. Izinkan pula saya menyampaikan salam hangat serta salam sehat untuk Sobat Fintech yang telah hadir pada Fintech Talk siang hari ini. Selamat bergabung bersama dan terima kasih atas kehadiran dan antusiasmenya untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada Amarta yang telah mendukung acara pada siang hari ini. Fintech Talk bersama Amarta kali ini merupakan salah satu dari bagian dari rangkaian webinar peningkatan edukasi dan literasi di bulan Fintech Nasional 2023 yang berlangsung dari tanggal 11 November hingga 12 Desember tahun 2023, dan kami harap rekan-rekan dan sobat Fintech dapat mengikuti webinar ini hingga akhir. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan general rules pada acara kali ini, yaitu pertama, pastikan koneksi Sobat Fintech dalam keadaan yang stabil sehingga tidak ada hambatan selama acara berlangsung. Lalu juga pastikan Sobat Fintech melakukan registrasi dan login, serta sebagai peserta akan masuk ke dalam Zoom dalam mode webinar.
Lalu juga gunakan headset atau earphone bila perlu agar suara narasumber dapat terdengar dengan jelas. Untuk kenyamanan bersama selama acara berlangsung, host akan mengatur mode mute atau sunyi pada suara peserta. Gunakan PC atau laptop untuk mendapatkan tampilan terbaik. Apabila Sobat Fintech menggunakan smartphone, atur smartphone Anda dalam mode landscape atau fungsi putar layar atau auto rotate diaktifkan. Guna meningkatkan kualitas acara Aftek mendatang, kami mengharapkan kerjasama Sobat Fintech untuk dapat mengisi feedback form di akhir acara yang akan kami tayangkan melalui QR dan link di kolom chat. Saat Sobat Fintech nanti mensubmit feedback form, perhatikan layar Anda karena akan ada kode serta link yang akan dapat digunakan untuk meredeem e-certificate. Pengisian feedback form ini juga akan menjadi bukti kehadiran bagi Sobat Fintech. Nah, selanjutnya, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini secara singkat. Setelah opening, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi panel yang akan dimoderatori oleh Mas Abin Primariski dengan para panelis yang super sekali pada siang hari ini, yaitu Ibu Gunarsih, Ibu Katrina, dan juga Mas Albertus. Setelah sesi diskusi panel, kita juga akan masuk ke sesi tanya-jawab. Dan setelah itu, kita akan main games di mana Amarta akan bagi-bagi hadiah dengan total 1 juta rupiah berupa saldo e-wallet untuk 5 orang yang beruntung. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta Sobat Fintech yang berbahagia, Fintech Talk merupakan event regular Aftek yang diselenggarakan sebagai wadah edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan dan juga wadah dalam berbagi informasi serta ragam layanan Fintech, khususnya inovasi keuangan digital dan isu-isu yang relevan untuk keberlangsungan industri Fintech. Fintech Talk hari ini diselenggarakan oleh Aftek bersama dengan Amerta. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi panel webinar yang mungkin sudah kita tunggu-tunggu pada siang hari ini ya. Sesi panel webinar ini akan dimoderatori oleh Mas Abin Primariski selaku Director of Marketing Communication and Community Development Aftek. Adapun dalam sesi diskusi panel ini telah bergabung bersama kita Ibu Gunarsih Dwara Chandra selaku Analis Eksekutif Grup Inovasi Keuangan Digital OJK, Ibu Katrina Inandia selaku Head of Impact and Sustainability Amarta, dan Mas Albertus Axel selaku Financial Entrepreneur Content Creator. Sebagai panelis yang akan membagi ilmu dan informasi terkait menyelaraskan gaya hidup dan kemampuan finansial, khususnya buat kamu-kamu yang generasi milenial dan juga Gen Z ya. Kepada Mas Abin Prima, kami persilakan untuk membuka dan memandu sesi diskusi panel pada siang hari ini. Oke, terima kasih Hana sudah menjadi MC pada Fintech Talk kali ini. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi sama teman-teman sekalian, Sobat Fintech kita nyebutnya ya. Untuk teman-teman yang sudah bergabung dalam Fintech Talk bersama Amarta. Ini ngomong-ngomong ini adalah Fintech Talk pertama dalam rangkaian program Bulan Fintech Nasional yang akan berlangsung dari 11 November hingga 12 Desember dan senang banget saya Abin dari Asosiasi Fintech Indonesia dapat memoderatori sesi talk show yang menurut saya ini sangat menarik sekali dan sangat relate sekali dengan anak muda kondisi saat ini, yaitu topiknya adalah menyelaraskan gaya hidup dan kemampuan finansial. Tips menggunakan fintech untuk keuangan yang lebih sehat bagi generasi milenial dan Gen Z. Ya, tentu mudah-mudahan partisipan kita juga semuanya, hampir semuanya milenial dan Gen Z, supaya juga bisa mendapatkan insight dari Fintech Talk pada siang hari ini ya, teman-teman. Dari topik ini tentunya mengenai P2P lending atau fintech lending begitu ya, sudah cukup familiar di masyarakat. Kita semua sudah tahu. Dan seperti yang kita lihat juga bahwa layanan P2P lending ini tentunya sangat bermanfaat dalam membuka akses keuangan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat unbanked dan underbanked. Jadi bahkan juga termasuk untuk produktivitas dari pelaku usaha atau UMKM yang tentunya menjadi sumber alternatif pembiayaan. Kalau dilihat dari data OJK, dari sisi pengguna peminjam dari P2P lending ini ternyata didominasi oleh usia produktif.
dari usia 19 sampai 34 tahun. Nah, artinya usia-usia kita ya, usia-usia produktif ini yang ternyata menjadi digital native, menjadi pengguna dari layanan dari fintech lending. Nah, namun seiring berjalannya dan tumbuhnya fintech lending dan layanan fintech yang lain, ada beberapa permasalahan atau isu-isu ya. Salah satunya adalah termasuk mengenai kredit macet. Mungkin teman-teman juga memahami data dari yang tercatat tahun ini ada 782 miliar kredit macet pada bulan Juli 2023. Nah, kita jangan ambil sisi jeleknya, tapi kita lihat celah atau pain point-nya di sini adalah melihat adanya kurangnya edukasi dan literasi dalam penggunaan layanan fintech yang dapat dikatakan mungkin belum tepat guna ya. Jadi tentu kami berharap dari Fintech Talk kali ini kita justru bisa mengulas bahwa penggunaan layanan dari fintech lending ini juga harus diimbangi dengan manajemen keuangan yang baik sehingga kita semua sebagai peminjam juga mendapatkan proyeksi kemampuan bayar ya. Jadi kita juga terhindar dari masalah-masalah gagal bayar. Nah, selain itu, kami berharap dari Fintech Talk bersama Amarta ini, teman-teman juga bisa menjadi pengguna fintech yang bertanggung jawab, yang well educated, tentunya memahami bagaimana memanfaatkan feature dari layanan fintech lending, dan juga tepat guna ya keywordnya. Jadi teman-teman juga ketika pakai, ini dampaknya positif buat teman-teman semua. Hadirnya fintech bukan untuk merusak kesehatan finansial teman-teman, tapi justru memberikan dampak yang positif terus mendorong produktivitas dari kesehatan finansial dari sobat fintech semuanya. Mungkin juga saya juga lihat Amarta juga memiliki misi yang luar biasa bagaimana menciptakan kesejahteraan seluas-luasnya lewat pembangunan infrastruktur keuangan digital bagi ekonomi akar rumput. Nanti kita juga mau dengar nih dari Bu Katrina ya bagaimana Amarta bisa menjalankan bisnis modelnya. Langsung saja sudah hadir ketiga narasumber kita yang luar biasa. Mungkin kita kenalan dulu ya. Di sini ada Mas Albertus Axel selaku financial entrepreneur content creator. Ya, mungkin yang buat udah follow TikToknya Mas Albert udah cukup familiar. Apa kabar Mas Albert? Halo Mas Abin, selamat siang semuanya Sobat Fintech. Ya, saya senang sekali ya, dan Baik. kehormatan buat saya juga diundang dengan Fintech Indonesia dan Amarta ya ke acara siang hari ini. Terima kasih, kabar baik tentunya. Terima kasih Mas Albert. Udah siap jadi si paling fintech ya Mas Albert ya. Sudah jelas pastinya. Sudah jelas pastinya. Nah, berikutnya ada Ibu Gunarsih Dua Chandra selaku analis eksekutif grup inovasi keuangan digital Otoritas Jasa Keuangan. Selamat siang, Mas Abin. Selamat Selamat siang. siang. Apa kabar Mbak Asih? Baik, Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Bu Asih sudah bergabung di Fintech Talk bersama Amarta siang hari ini dan tentunya akan berbagi pandangan dari sisi regulator dari Otoritas Ya, Jasa Keuangan. Nih, ngelihat ya. OJK jangan serem-serem ya. Bu Asih ini tampilannya familiar loh. Tampilannya ramah gitu ya. Jadi jangan takut buat teman-teman yang hadir di Fintech Talk kali ini. Berikutnya ada narasumber, ada berikutnya dari Ibu Katrina Inandia selaku Head of Impact and Sustainability Amarta. Halo Bu Katrina, selamat siang. Halo, selamat siang Mas Abi, selamat siang semuanya. Aku jangan dipanggil ibu dong, Mas yang lain dipanggil Nah, Mbak Mas, itu aku ibu. dia. Kita kompak aja ya, Mbak aja sama Mas ya, supaya lebih santai Boleh, ngobrolnya kayak di terima warung kopi. kasih. Sip, terima kasih Mbak Katrina sudah bergabung dan Mbak Asi ada Mas Albert juga mungkin untuk menghemat waktu. Ini konsepnya kita bincang-bincang santai, talk show aja dan berbagi pandangan tentunya. Yang pertama mungkin saya mau ngobrol dulu dari ketiga narasumber. Yang pertama ke Mas Albert dulu selaku content creator. Yes, boleh-boleh. Saya nyebutnya digital native karena Mas Albert ini menggambarkan sebetulnya milenial atau Gen Z masuknya nih. Saya masuknya sih milenial ya. Milenial ya, Masih milenial. milenial. Masih milenial. Iya, iya, iya. Borderline lah, udah hampir mendekati Gen Z. Oke, oke. Oke, Mas Albert. Hmm, Saya penasaran sama Mas Albert, Oke. layanan fintech apa Mhm. yang Mas Albert sering gunakan atau pakai dan seberapa bergantungnya Mas Albert dalam menggunakan layanan fintech tersebut.
Oke, Mas Abin, kalau saya kan tadi borderline ya, bener-bener mengalami deh di antara dua zaman tuh. Zaman yang dulunya mungkin kalau kita lihat perbankan ya, kita kan paling gampang finansial yang paling lekat lah dengan kehidupan kita sehari-hari adalah perbankan ya. Dulu Hmm, tuh kayak kita ngecek saldo itu masih harus ngeprint buku tabungan gitu ke bank benar, gitu kan benar. ya. Terus ibaratnya mau transfer aja kita harus nyari ATM gitu, belum bisa yang sampai sekarang ini. Dan bahkan dulu waktu pertama kali saya belajar investasi, buka rekening untuk sekuritas gitu ya, untuk ke salah satu sekuritas gitu untuk buka bermain saham ibaratnya nabung saham itu kan harus datang ke kantornya Hmm, dan itu butuh proses 3 sampai 4 hari gitu loh. Jadi ketika kita berpindah ke zaman yang sekarang ini, smartphone, terus udah everything udah digital ya, itu pasti sangat membantu juga. Di mana aplikasi perbankan semua udah mobile, aplikasi hmm. investasi juga semua udah mobile. Terus ibaratnya sekarang kita mau bikin akun tuh gampang banget. Bahkan sekarang lagi, contohnya kayak Amarta ini punya satu ekosistem yang luar biasa ya, yang keren banget di mana bisa menyediakan peer-to-peer lending yang ibaratnya kalau zaman dulu tuh kita mau invest ke salah satu yang ibaratnya eh, agriculture lah gitu ya. Itu kan ribet banget, harus Hmm, research lah. Tapi sekarang udah hmm. gampang banget. Jadi kalau misalnya layanan yang paling saya gunakan ya itu perbankan, investasi ya, dan aplikasi-aplikasi seperti peer-to-peer lending ini. Begitu. Oke. Ada berapa aplikasinya di handphone, Mas Albert? Perbankan sendiri lebih dari 2 ya kebetulan. Kan kita lihat ya yang mana yang Hmm. menguntungkan, terus yang mana yang bisa karena fungsi beda-beda pastinya. Ada yang memang untuk Nah, tujuan jangka panjang gitu, ada yang memang untuk short term goals gitu. Pasti kita membedakan itu. Ada yang kita pakai sehari-hari atau sekedar kita keep duit doang. Gitu sih, Mas. nah, jangan simpan telurmu dalam keranjang yang sama. Ya. Betul, harus ya. Jadi Mas Albert punya rekening dua, lebih dari dua bahkan ya. Betul. Mungkin Mhm. uang jajan sendiri, investasi bahkan ada, Investasi sendiri, benar. gitu ya. Nabung Mhm. ada lagi. Oh, good. Betul. Mhm. Nah, mungkin kalau dari cerita Mas Albert tadi menggunakan layanan fintech, ada nggak sih cerita pengalaman Mas Albert menggunakan layanan fintech dalam mendukung kegiatan sehari-hari? Jadi yang benar-benar mungkin secara harian atau daily activities Mas Albert gunakan Oke, dan pengalaman uniknya dalam menggunakan layanan fintech. Nah, boleh sharing sedikit. oke, mungkin aku mau cerita yang kayak yang tadi ya, di mana kalau sehari-hari sih kita efisiensi waktu banget ya Hmm. dengan adanya fintech ini, di mana ya coba deh, kalau misalnya nih saya mau beli saham misalnya ya, kita harus mau ngecek saham gitu. Dulu kan ribet banget gitu, harus ke kantornya gitu. Bahkan ini mungkin sebelum zaman saya kayaknya ya, harus nelpon dulu gitu ya ke Bursa Efek Oh, untuk ya, beli ya, tahu, tahu, saham tahu, gitu tahu, kan tahu, ya. tahu. Ya, tapi sekarang kita udah tinggal beberapa klik aja, order langsung match gitu. Wah, itu menurut saya luar biasa banget. Dan ibaratnya duitnya masuk, duitnya keluar itu dalam hitungan mungkin kurang dari 2 hari gitu. Dan Hmm. dulu nih, mungkin saya boleh kalau cerita dikit, saya tuh dulu sempat kuliah di bidang bisnis gitu. Hmm. Ya, jadi saya ambil bisnis manajemen dan kita dulu disuruh untuk membangun sebuah bisnis gitu, Mas. Ya, Hmm. dan kalau misalnya kita ada tuh waktu itu zaman saya KKN, tahu KKN kan ya, mungkin teman-teman di sini Hmm. ya, kuliah kerja ke dalam pelosok-pelosok desa gitu ya. Hmm. Hmm. Bukan yang horor Mas tapi ini, yang Bukan yang desa beneran penari KKN ya. gitu ya, bukan desa menari Oke, tapi oke, ini oke. beneran KKN. Jadi kita tuh mengembangkan, membudidayakan salah satu bisnis UMKM di Hmm. salah satu desa, ibaratnya seperti itu. Nah kalau kita ngomongin dia butuh permodalan, ya kan, berarti kan dia harus mencari sebuah koneksi gitu Hmm. untuk investor, untuk permodalan, atau misalnya mencari paling gampang, paling paling simpel adalah pemodalan dari mungkin bank-bank di daerah situ gitu kan ya. Tapi Ya. kan untuk bank syaratnya kadang ya sorry itu saya ribet lah ya, harus butuh inilah itulah gitu kan ya.
Nah, mungkin dengan sekarang adanya peer-to-peer lending, di mana kita bisa mengkoneksikan dua arah ya, dari yang si UMKM-nya, kemudian dari investornya, itu sih menurut saya sangat luar biasa. Kalau misalnya saya dulu ya, udah ada nih peer-to-peer lending seperti ini gitu ya, seperti aplikasi Almarta Hmm, ini ya, itu saya bisa langsung daftarin tuh dulu UMKM yang hmm. saya bantu ke sana, tapi sayangnya tidak ada gitu. Belum ada mungkin waktu saat itu. Jadi mau nggak mau harus manual gitu sih. Jadi Oke, luar biasa oke, dengan ada layanan seperti ini, apalagi kalau dari dulu udah ada, itu bisa membantu tugas kuliah saya oke, sebenarnya. oke. Gitu, Mas. Thank you Mas Albert ini karena Mas Albert ini borderline jadi bahkan bisa cerita sebelum-sebelumnya zamannya bisa Iya, paham-paham ya. Tapi saya tahu paham tuh saya. waktu beli saham telepon gitu ya. Iya, pernah Dulu ya, kalau Mas Abin? mau kalau kalau mau mendanai petani di kampung gitu juga bahkan harus datang ke sawahnya, kenalan dulu Research sama lagi, petaninya. kenalan dulu, bener. Sangat sangat memakan waktu dan memakan energi dan sekarang sudah Betul. ada namanya P2P lending gitu ya. Mhm. Well, nah tadi bicara mengenai kita udah singgung nih langsung soal Amarta tadi ya. Ya, Bisnis model Amarta yang juga turut memberikan perubahan atau transformasi digital dalam bidang investasi juga salah satunya. Mungkin Mbak Katrina bisa bantu menjelaskan kepada kita, langsung saya mau nanya gitu ya, apa sih Amarta dan bagaimana Amarta bisa menjalankan bisnis saat ini? Oke, thank you Mas Abin. Thank you juga Mas Albert. Tadi sebenarnya ada kisi-kisi sedikit ya tentang apa sih Amarta gitu Mm-mm. dari penjelasan Mas Albert gitu. Kita tuh adalah salah satu financial technology company, tapi kita lebih suka disebut sebagai prosperity platform. Prosperity Kenapa? platform. Karena ya betul, karena visi kami adalah untuk memberikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan bagi para masyarakat di desa terutama ya di seluruh Indonesia gitu. Jadi caranya lewat apa? Caranya adalah lewat melakukan pendanaan bagi UMKM yang memang ini kebanyakan adalah unbankable dan juga underbank gitu. Hmm. Kalau tadi Mas Albert sempat cerita zaman dulu petani kalau mau dapat pendanaan itu harus susah banget lah ya, harus ke bank dulu, nanti harus dibantu sama siapa yang bisa membantu karena mereka juga pasti agak lebih sulit. Nah, yang dilakukan Amarta adalah menjembatani para pelaku UMKM, petani dan lain-lain seperti ini yang ada di desa karena mereka kan sulit ya kalau untuk melakukan hal-hal yang sifatnya administratif seperti itu. Nah, kami itu Amarta saat ini kita ada sekitar 8.000 karyawan, di mana 7.000 lebih itu ada di desa, Mas Abin. Dan mereka ini yang jadi jembatan antara para lenders atau orang-orang yang memberikan investasi di kota dengan para borrowers kami yang ada di desa. Dan tentunya juga lewat teknologi gitu. Jadi dengan begitu mereka akan lebih mudah, lebih cepat kalau mau mencari pendanaan untuk memajukan usahanya mereka masing-masing. Begitu. Oke, menarik banget dan tentunya ini prosperity platform ini juga ada tantangannya ya Mbak Katrina ya. Bagaimana proses mendigitalisasikan orang-orang unbank dan underbank ini di desa untuk bisa menjadi salah satu digital native untuk mendapatkan permodalan gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Katrina. Nanti kita balik lagi ke Mbak Katrina. Selanjutnya saya mau tanya ke Mbak Asih dari OJK. Tadi Mas Albert juga udah sempat cerita ya bahwa Mas Albert ini juga pakai banyak sekali produk layanan fintech. Nah, banyak yang belum memahami nih Mbak Asih masyarakat mengenai layanan fintech yang ada saat ini. Kebanyakan dari masyarakat kita baru hanya mengetahui mungkin terkait P2P lending atau pinjol, kemudian ada juga jenis fintech lainnya seperti e-wallet yang juga dipakai sehari-hari. Mungkin kalau dari eh, pandangan OJK, Mbak Asih, sebenarnya ada apa aja sih layanan fintech yang ada di Indonesia saat ini? Oke, terima kasih. Selamat siang Sobat Fintech semua. Ya, di OJK sendiri nih, selain P2P, itu ada namanya inovasi keuangan digital. Nah, inovasi keuangan digital apa sih ini? Itu adalah aktivitas pembaruan model bisnis dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Nah, ini dasarnya adalah POJK 13 tahun 2018. Nah, selain inovasi keuangan digital, ada apa lagi? Ada security crowdfunding. Nah, ini adalah metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya.
Nah, Hmm. kalau inovasi keuangan digital sendiri atau IKD atau yang sekarang karena ada Undang-Undang P2SK ya, kita bilangnya ITSK, itu sekarang ada terdaftar sekitar 99 ITSK yang dikelompokkan dalam 14 klaster model bisnis. Apa aja tuh 14 model bisnisnya? Klasternya itu ada agregator, ada financial planner, ada rektek design, ada credit scoring, banyak deh kalau mau lihat datanya ada di websitenya OJK ya. Nah kalau dengan topik ini nih cocok banget kalau misalnya teman-teman mungkin bisa lihat di klasternya yang di financial planner, di mana di sini apa namanya uh, financial planner ini merupakan platform yang membantu individu untuk merencanakan keuangannya, untuk memberikan advice terkait produk investasi atau produk yang lainnya yang ditawarkan oleh OJK. Nah, untuk SCF sendiri itu ada 16 yang sudah berizin di OJK. Begitu, Mas Alvin. Oke, thank you Mbak Asih. Jadi ternyata fintech ini banyak banget ya teman-teman. Tadi yang Mbak Asih katakan ada beberapa klaster dari inovasi keuangan digital yang juga fintech yang begitu ada terdiri dari beberapa kategori bisnis model. Salah satunya yang paling relevan karena kita tadi juga bicara manajemen keuangan ada fintech financial planner ya Mbak Asih yang tentunya teman-teman dapat juga manfaatkan. Terima kasih Mbak Asih atas penjelasan singkatnya. Mungkin kalau tadi sudah mendengarkan ragam dan layanan fintech seperti apa versi OJK, saya juga ingin mendalamkan lagi dari sisi Amarta, Mbak Katrina. Ini kan tadi Amarta juga salah satu bisnis model fintech lending yang memberikan layanan untuk mendanai UMKM di pedesaan ya. Nah, penasaran kriteria UMKM seperti apa yang bisa didanai penyelenggara ya pinjaman online tersebut khususnya UMKM, Mbak Katrina. Oke, thank you Mas Abin. Amarta ini kita unik ya dibandingin dengan platform-platform lain karena kita itu memberikan pendanaan kepada perempuan yang ada di desa, baik dia sudah punya usaha ataupun baru memulai usahanya. Dan yang paling unik dari Amarta adalah kita non kolateral. Kenapa? Karena memang kita tahu banget bahwa UMKM di desa ini salah satu penghalang mereka agar bisa mendapat pendanaan adalah terkait dengan kolateral tersebut gitu. Jadi kalau di Amarta asalkan mereka sudah tahu mau usaha apa atau sudah punya usaha, sudah punya KTP tentunya ya, nanti sudah bisa mendapatkan pinjaman di Amarta. Tapi ada satu skema Amarta yang kami gunakan gitu untuk proses pendanaan yang kami sebut dengan tanggung renteng. Jadi pada saat ibu-ibu di desa ini ingin mendapatkan pendanaan dari Amarta, mereka itu harus membentuk sebuah kelompok. Nah, kelompok ini nanti yang akan hadir, kita sebutnya sebagai kumpulan gitu ya, setiap minggu nanti akan bertemu dengan petugasnya Amarta. Di situ mereka tidak hanya mendapatkan tadi terkait dengan administratif pendanaannya, tapi juga akan mendapatkan pendampingan itu. Jadi kunci utamanya Amarta kenapa kita selama ini sudah bisa berhasil mendanai sampai 1,7 juta ibu mitra di seluruh Indonesia, terus sudah ada di lebih dari 55.000 desa dengan pendanaan lebih dari 12 triliun, itu kunci utamanya adalah di pendampingan Mas Abin. Jadi setelah Ibu Mitra Amarta ini kita berikan pendanaan, mereka tidak kita lepas begitu saja, tapi kita dampingi supaya usahanya bisa terus berkembang bersama-sama dengan Amarta juga. Begitu. Perempuan dan kumpulan, kata kuncinya itu ya tadi ya. Betul. Nah, kalau terkait dengan ibu-ibu ini kan mereka kebanyakan kan unbank ya. Jadi kalau misalnya mereka ke bank, pasti kan agak dapat dipastikan tidak mungkin dapat gitu ya. Kredit scoringnya nggak masuk gitu ya. Nah, itu kalau dia. di Amarta, kita itu punya credit scoring system sendiri yang kita build sendiri khusus untuk para UMKM yang memang levelnya ultra mikro dan mikro ini gitu. Wow, artinya buat ibu-ibu yang nggak punya rekening bank dan dia nggak tahu gimana caranya dapat modal, ini sebetulnya solusi yang luar biasa yang berdampak kepada sosial begitu ya, ekonomi dan sosial dari ibu-ibu pedesaan, dari yang nggak punya apa-apa, nggak punya perbekalan dari sisi modal, mungkin kalau zaman dulu minjem tetangga tapi belum tentu dipinjemin ya. Mbak Katrina bahkan mungkin dijulitin dulu baru dipinjemin. Tapi sekarang Betul, ada pinjam 100 Amar gitu ya. pinjam 100 supaya silaturahmi tidak terputus. Nah, itu ya ampun. Jadi Amarta ini membantu menjembatani perempuan-perempuan, empowermentnya bagus banget.
gitu. Nah, pertanyaan saya, penasarannya adalah kalau tadi dikatakan perempuan dan kumpulan begitu, apakah artinya pendanaan yang diberikan Amarta ini tidak dapat diperuntukkan bagi masyarakat perkotaan seperti teman-teman yang ada di Jakarta misalnya, Mbak Katrina? Oke, thank you Mas Abin. Nah, ini pertanyaan yang sering banget aku dapetin dari teman-teman di Hmm. perkotaan. Kita bisa nggak Hmm. dapat pendanaan dari Amarta? Jawabannya, mohon maaf, tidak bisa teman-teman. Bukan karena kita pilih kasih, tapi karena Hmm. kita justru mau mensejahterakan dan memeratakan kesejahteraan. Nah, kalau Hmm. teman-teman di kota itu sudah punya kesempatan yang jauh lebih besar, mungkin nanti Mas Albert bisa cerita atau Mbak Asi ya. Oh. Kalau di kota itu kita punya kesempatan untuk mendapat pendanaan tuh jauh lebih besar Hmm. daripada orang-orang yang ada di desa ini. Nah, karena itulah Amarta lebih fokus kepada para perempuan yang ada di desa karena mereka memang tidak memiliki kesempatan tersebut gitu. Tapi ada tapinya nih, bukan Hmm. berarti teman-teman di perkotaan, anak-anak muda gitu yang digital savvy ini semua tidak bisa mendapatkan keuntungan dari Amarta. Mereka semua bisa mendapatkan keuntungan dari Amarta dengan cara apa? Dengan cara menjadi pendananya gitu. Apalagi pendanaan di Amarta ini kan kita bukan sekedar pendanaan ya, tapi disebut dengan pendanaan yang berdampak gitu. Jadi tidak cuma dapat cuan, tapi juga sekalian berbuat baik. Dan Hmm. enaknya lagi kalau di Amarta ini kita sangat fleksibel ya Mas Abin. Jadi mulai dari yang Gen Z baru mau mulai investasi gitu, Hmm. modalnya mungkin cuma 100.000, itu udah bisa Hmm. mendanai di Amarta gitu. Mau pilih ibu Oh, yang di oke. sektor mana bisa silahkan. Jadi kalau tadi Mas Abin sempat bilang jangan taruh telur di keranjang yang sama, itu sebenarnya bisa dilakukan bahkan di aplikasi Amartanya sendiri gitu. Hmm. Kita bisa diverse, misalnya saya mau mendanai Ibu Tuminah yang di bidang pertanian gitu, taruh 100.000 buat Ibu Tuminah. Terus nanti saya mau mendanai juga yang di sektor jasa gitu, penjahit gitu, Ibu Siti gitu. Nanti kita bisa mendanai Ibu Siti juga 100.000. Jadi kita bisa diversifikasi hanya dalam satu aplikasi juga gitu. Hmm. Dan the good things about that adalah selain tadi modal sedikit saja sudah bisa mendanai dan berdampak baik untuk masyarakat, kita bisa mendapatkan return itu mingguan gitu. Jadi teman-teman gak usah takut, kan kadang-kadang kalau baru mulai investasi suka takut berkomitmen gitu ya. Tidak hanya dalam Hmm. hubungan, kadang-kadang dalam investasi juga takut gitu. Nah Hmm. itu bisa lewat Amarta tuh dalam mingguan sudah bisa kembali lagi returnnya. Jadi sudah bisa kalau misalnya mau diputar lagi sudah bisa, mau Oh. dipakai juga bisa begitu. Menarik nih buat dicoba-coba ya. Bisa return mingguan gitu ya. Oke. Menarik juga Mbak Katrina, ini luar biasa sekali, mulia tujuannya juga karena bicara semangatnya fintech, itu kan inklusi keuangan. Artinya semua harus inklusif. Kita lihat kali kalau saya mungkin mau nambahkan juga data dari Aftek Annual Member Survey kita. Dari lokasi pengguna itu 88% pengguna fintech masih di Jakarta. Artinya digitalisasi dari sektor keuangan ini belum begitu maksimal merata di berbagai daerah. Nomor dua dari Bandung, nomor tiganya ada di Surabaya. Artinya masih banyak PR-PR kota besar bahkan dan pedesaan yang masih harus dibantu didorong. Nah, termasuk permodalan ini sebetulnya memaksa orang lain untuk pada akhirnya digitalisasi. Dan kalau saya lihat-lihat, mungkin kalau buat ibu-ibu yang ada di kota nggak bisa pinjam, ya pindah ke desa aja biar bisa pinjam. Jadi ya Amarta ini cukup meratakan populasi gitu ya. Jadi nggak semuanya bisa terpusat di kota-kota besar. Benar nggak Mbak Katrina? Bener-bener bener. Mungkin kalau mau coba apply di Amarta buat teman-teman pindah dulu ke desa kali ya. Pindah dulu ke desa gitu. Boleh di-spill dong Mbak Katrina desa-desa yang dimaksud atau daerah yang sudah dikembangkan oleh Amarta tuh Hmm. ada daerah mana aja sih? Oke, kalau ditanya daerah mana saja, karena kita sudah di lebih dari 55.000 desa, kayak nggak bisa Wow. seharian atau sampai besok ya saya sebutin. Tapi yang pasti kita sudah ada di seluruh Sumatera, Jawa, dan Wow. Sulawesi. Dalam waktu dekat kita akan buka juga di Kalimantan, Nusa Tenggara sudah, mungkin nanti next year mungkin bisa sampai ke Maluku, doakan sampai Papua, jadi seluruh Hmm. Indonesia bisa merasakan manfaatnya. Oh, thank you. Keren banget. Semoga terus dapat mendigitalisasi pedesaan ya, Mbak Katrina dan tim Amarta. Tadi sempat disinggung juga masalah investasi ya, teman-teman tadi Mbak Katrina sempat katakan. Tapi juga harus hati-hati, sekarang banyak sekali tren-tren uh, ancaman dari fintech ilegal, investasi bodong yang cukup merugikan masyarakat. Nah, dari saya mau tanya ke Mbak Asi, kalau yang sifatnya memberantas, mengawasi, udah pasti dari OJK. Saya mau tanya Mbak Asi, pandangannya seperti apa, bagaimana masyarakat harus
mewaspadai ketika menggunakan layanan fintech dan seperti apa nih yang patut dicurigai supaya masyarakat kita berhati-hati. Oke, kalau ini kita dalam menggunakan fintech, apa sih yang mesti kita lihat tuh perusahaannya? Yang pertama dari sisi legalitasnya atau Hmm, legalnya. Pastikan itu perusahaannya itu tercatat atau terdaftar atau hmm, berizin dan diawasi oleh hmm, OJK. Nah, hmm. itu bisa tuh dicek di website OJK seperti yang tadi saya bilang tuh. Sama ada juga websitenya cekfintech.id ya, itu juga bisa kita Betul. lihat. Atau juga bisa mungkin bertanya ke chatbotnya OJK, kontak 157 itu juga bisa. Nah, Hmm, yang kedua ini juga harus logis. Kalau ada tawaran, misalnya investasi dengan nilai return tertentu, itu dilihat dulu apakah beneran nih ada produk investasi dengan nilai investasi apa hasilnya segitu besarnya gitu. It's too good to be true kadang-kadang hmm, kan hmm, gitu. hmm, hmm. Nah, ini yang perlu dari diri kita sendiri punya alarm sendiri nih. Apakah memang dari suatu investasi bisa memberikan reward yang sebesar itu? Dan kan biasanya ada reward yang besar, biasanya ada di situ ada resiko juga yang besar. Gitu. Jadi baca pada saat melihat sesuatu itu jangan lupa baca kontraknya, Hmm, term hmm. and conditionnya tuh perlu ya. Nah, terus yang patut dicurigai kalau misalnya kita dalam menggunakan layanan fintech, ini kan biasanya kalau sekarang kalau kita daftar-daftar itu kan dimintain data pribadi ya. Hmm, Hati-hati dengan data pribadi kita, apalagi kalau misalnya kita harus memberikan data KTP atau foto foto KTP ya dan selfie-selfie-nya tuh hati-hati takutnya disalahgunakan. Jadi makanya kita mesti pastikan lagi apakah itu legal dari perusahaannya itu sendiri. Lalu juga kalau fintech yang legal itu biasanya cuma boleh mengakses data di handphone kita tuh camilan, yaitu kamera, hmm, mikrofon, sama location. Kalau ada permintaan data yang lebih dari si fintechnya itu patut dicurigai. Lalu juga kalau kita mengunduh ininya ya aplikasinya, cek lagi ini sumbernya dari yang resmi apa enggak nih, dari Apple Store, Google Play Store atau apa. Dan hati-hati tuh kalau misalnya kita dapat WA dengan harus mengklik apa segala macam tuh kayaknya itu udah umum banget penipuan penipuan yang seperti itu kita harus benar-benar hati-hati. Lalu juga jangan lupa mengganti PIN kata sandi kita secara rutin minimal 3 bulan sekali. Dan juga hindari penggunaan apa namanya angka-angka yang familiar dengan kehidupan kita seperti tanggal hmm. lahir. Mungkin kalau aku pakai tanggal lahirnya Mas Abin boleh kali ya, pinku ya. Nah, Sekali-kali tanggal jadian deh kalau boleh. ya Hmm. boleh. Terus juga Terus juga jangan lupa kalau buka link dari email, SMS, atau WhatsApp, sekarang banyak sekali itu hati-hati karena memang sekarang paling sering penipuannya dari sisi itu. Undangan yang pakai apa namanya file-file APK gitu Hmm. itu lebih hati-hati. Itu Mas Abin. Thank you Mbak Asih udah ingetin kita semua untuk mewaspadai dan berhati-hati. Dan mungkin tadi kalau langkah-langkah yang secara pribadi kita harus lakukan, bagaimana mungkin kalau dari sisi OJK-nya Mbak Asih mendukung ekosistem fintech yang aman bagi masyarakat. Nah, mungkin boleh singkat saja strategi OJK dalam memastikan ekosistem fintech yang aman bagi masyarakat. Oke, dari dari sisi peraturan sendiri, dari OJK kan juga mewajibkan bagi seluruh LJK itu untuk bekerja sama hanya dengan fintech yang termasuk fintech ya bekerja sama dengan pihak yang sudah memiliki izin dari OJK atau dari otoritas lain, misalnya Bank Indonesia atau kementerian lain yang di Indonesia. Lalu juga OJK juga berperan aktif ya dengan adanya Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti yang dulunya namanya Satgas Waspada Investasi nih.
Terus sekarang sudah melakukan selama periode September-Oktober itu pemblokiran terhadap 173 entitas pinjaman online ilegal di beberapa website Wow. dan aplikasi. Dan juga ada 129 konten yang terkait dengan pinjaman pribadi yang berpotensi melanggar ketentuan penyebaran data pribadi juga sudah dilakukan. Nah, ini pemblokiran itu juga Satgas Pasti ini juga melakukan pemblokiran nomor rekening, nomor virtual account, dan nomor telepon serta WhatsApp yang diduga adalah pelakunya ya untuk melindungi masyarakat. Seperti itu. Artinya dari sisi keamanan OJK ini agresif ya, karena bicara ruang digital ini luar biasa tantangannya ya. Tadi ada sosial media yang tiba-tiba nawarin pinjaman, teman-teman dapat SMS, website-website yang mencurigakan dan lain-lain. Bahkan bahkan ada ya Mbak Asih, mencatut logo OJK-nya, mencatut logo fintech resminya, logonya ada. aslinya bentuknya gini, sama mereka di copy jadi gepeng gitu, tapi masyarakat bisa percaya gitu. Nah, itu macam-macam, dan teman-teman harus pastikan websitenya juga asli kalau mau transaksi. Nah, mungkin karena tadi kami udah ngobrol sama Mbak Asi, mungkin saya lanjutkan masih di Mbak Asi, bicara mengenai layanan fintech. Mbak Asi, generasi muda ini sekarang kan mudah ya mengakses pinjaman. Namun tanpa pengetahuan yang cukup, besar kemungkinan pengguna akan mengalami overdebt atau kelebihan hutang. Ini penyakit nih. Lalu dengan semua layanan ini, bagaimana menurut Mbak Asih dari sisi OJK manajemen keuangan yang bijak sehingga penggunaan fintech yang tadi dikatakan di awal bisa lebih optimal, bisa berdampak lebih positif gitu. Oke. Dari sisi OJK yang pasti jangan lupa nih hati-hati dengan fintech ilegal. Ya, kalau saya lagi butuh terus kepaksa pokoknya yang dipilih fintech ilegal udah deh nanti biasanya bunganya berbunga-bunga nggak jelas. Itu yang pertama, pastikan kalau pinjam di perusahaan yang terdaftar atau berizin di OJK ya. Yang kedua, pinjam memang sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan karena mau nonton konser yang lagi banyak nih di Jakarta, di Indonesia, nanti pakai pinjol, jangan sampai kayak gitu ya Mas Sabin ya, teman-teman Sobat Fintech. Lalu juga jangan lupa nih kalau kita minjem, kita punya kewajiban nyicil tepat waktu loh. Nah, kalau nggak tepat waktu, pasti kita kena bunga. Jadi harus perencanaan keuangannya memang harus tepat ya. Kalau kita pinjam, kita harus bayar kapan, jadi pengeluarannya diatur. Betul. Yang keempat nih, hindari gali lubang tutup lubang. Jadi minjem di sini, nanti minjem lagi di sana untuk nutupin pinjaman sebelumnya. Itu hati-hati juga. Ya. Terus sebelum minjem, jangan lupa baca term and condition, ketahui juga bunganya berapa, jangan sampai nanti begitu dikenain bunga terus kaget. Terus juga denda pinjaman kalau misalnya kita nggak bisa membayar tepat waktu, itu harus dibaca. Nah, itu deh Mas Sabin, kontrak term and condition wajib dipahami. Terima kasih Mbak Asi. Transaksi keuangan digital itu ibaratnya kayak nyari jodoh, teman-teman. Teman-teman harus tahu calonnya siapa, latar belakangnya gimana, lingkungannya siapa. Sama kayak mau transaksi keuangan digital, kalian juga harus tahu fintechnya resmi atau enggak, kantornya di mana, terus kemudian websitenya asli atau tidak, bunganya berapa, kalau saya terlambat apa resikonya. Jadi betul-betul kita ini generasi milenial dan Gen Z, meskipun kita semua atau Gen Z terutama ya yang lahir di era digital gitu, yang kalian hadir, ya kalian udah melek itu dunia semuanya udah serba instan, serba teknologi gitu. Kalau tadi generasi batas kayak Mas Albert nih, dia tahu ada masa-masa konvensional yang dia harus lalui gitu ya. Nah, jadi yang Gen Z ini yang perlu juga hati-hati nih adik-adik kita ya, supaya tidak termakan dengan sikap atau behavior yang serba instan sehingga membuat kita jadi kurang hati-hati. Nah, bicara mengenai investasi, terima kasih Mbak Asi tadi penjelasannya. Mungkin saya lanjut juga mengenai layanan dari Amarta.
Ke Mas Albert dulu deh. Tadi kalau bicara mengenai anak muda dan Gen Z, masih banyak anak-anak muda kita tuh yang menggunakan layanan fintech dan justru mereka menilai layanan ini menyulitkan gitu. Katanya begitu. Nah, menurut Mas Albert bagaimana? Kalau aku sih aku kalau ngepost konten ya di TikTok Hmm. gitu ya, memang di komen tuh banyak yang seperti itu, jujur ya. Hmm. Kayak ya bilang hal-hal menyulitkan tentang fintech ya itu memang udah hal biasa. Ibaratnya kan aku juga sebagai memberikan edukasi lah ya di konten Hmm. aku tentang fintech, tentang sebenarnya dengan kelebihan teknologi ini kita tuh sangat membantu dalam perencanaan keuangan kita apalagi menuju goals keuangan kita gitu. Hmm. Dan ya banyak yang bilang juga ribet dan lain-lain. Nah, kalau menurut aku sih memang kita dalam perubahan digitalisasi dan semuanya ini pasti kadang terasa menakutkan juga ya. Kayak nggak ngerti yang dulunya harus seperti ini kita harus beradaptasi lagi. Mereka mungkin takut karena ketidakpastian gitu, Hmm. takut mungkin kalau misalnya investasi, duitnya nggak balik, memang ada resikonya seperti itu Hmm. kan. Tapi ya ini orang Indonesia kalau menurut saya ya itu paling malas untuk research, ya Ya. jadi mereka harus disuapin gitu loh. Dan Hmm. ini yang bikin kalau misalnya kita nggak research, kita nggak tahu ya kita akan selamanya merasa takut gitu. Ya jadi kalau misalnya kita mau nggak takut dan ya nggak menyulitkan ya kita harus research. Kita harus Hmm. tahu, kita harus pelajarin manfaatnya apa, gunanya apa, apakah ini bisa membantu kita untuk memanage keuangan kita dan mencapai tujuan finansial kita. Itu sih Mas sebenarnya. Ya, Ya. benar banget. Dan dampaknya apa gitu ya Mas Albert? Nah, bicara mengenai dampak, Mas Albert apakah pernah mendengar mengenai impact investing dan bagaimana pandangan Mas Albert terkait impact investing itu sendiri, Mas? Impact investing as in apa nih maksudnya dalam kita keuangan sendiri? Karena kan kalau Betul. menurut aku invest itu bukan cuma keuangan ya, tapi invest Hmm. waktu, invest ilmu juga gitu. Hmm. Ya kan? Keuangannya, Mas. Oke, Hmm. kalau kita ngomongin impact investing, pastinya dalam dalam sebuah perencanaan finansial ya, dalam Hmm. seseorang gitu, mau personal, keluarga, bahkan bisnis gitu ya. Kita kan pasti ada satu tujuan, ya kan, satu goals untuk mencapai Nah, hal tersebut. Seperti itu kan, hmm. gitu Mas. Jadi kalau kita mau ngomongin soal impact ya, kalau menurut aku sih asal kita bisa tahu apa kelebihannya, tahu profil resiko kita masing-masing ya seperti apa. Apakah kita orang yang agresif atau kita orangnya konservatif gitu. Itu menurut aku positif banget Ya, gitu. Menurut aku positif banget. Apalagi ya kita bisa menggunakan ekosistem fintech yang sekarang ini seperti itu. oke. Thank you, Mas Albert. Oke, saya lanjut ke Mbak Katrina ya. Tadi kami sudah sempat singgung juga soal impact investing. Lalu saya mau tanya juga, tadi juga singgung masalah dampak berkelanjutan. Bagaimana pendekatan Amarta dalam mendorong investasi yang berdampak dan berkelanjutan, Mbak Katrina? Oke, bagaimana pendekatan Amarta dalam Mendorong. menjalankan Mm-mm. mendorong investasi yang berdampak dan berkelanjutan ya? Ada panjang juga pertanyaannya nih. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kalau di Amarta itu, Mas Albin seperti tadi aku cerita, selain memang pendanaannya sendiri sebenarnya sudah memberikan dampak positif ya kepada masyarakat Mm-mm. desa, karena kita fokusnya kepada UMKM yang unbankable tadi, para perempuan. Kami juga bekerja di bawah payung ESG, Environment, Social, dan Governance gitu. Jadi semua program-program yang Amarta miliki di luar tadi core bisnis pendanaannya, pendampingannya kah, atau program-program lainnya itu semua ada di bawah payung ESG, Environment, Social, dan Governance gitu. Sebagai contoh, misalnya kami melakukan penanaman pohon mangrove di wilayah pesisir di daerah Sulawesi gitu. Nah itu dilakukan tidak hanya untuk kelestarian lingkungan, tapi juga untuk menurunkan profil resiko dari para borrowers yang ada di sana gitu. Dengan adanya mangrove itu kan kemungkinan abrasi dari pesisir pantainya lebih kecil, jadi kemungkinan mereka untuk bisnisnya terganggu karena climate risk dan lain-lain juga lebih kecil gitu. Nah itu program-program contohnya lingkungan. Yang sosial banyak sekali, kami memberikan program-program bahkan seperti beasiswa untuk anak-anak ibu mitra kita, supaya apa? Supaya ibu mitra ini nggak kepusingan lagi nih mikirin sekolah anaknya gitu ya. Jadi nanti
karena sudah dihandle oleh Amarta gitu, anak-anak yang berprestasi dan dapat beasiswa, ibunya bisa lebih fokus untuk meneruskan usahanya, lebih bisa berkembang lagi gitu. Nah, terus yang kami lakukan di sini kan sebenarnya bisa disebut sebagai impact investing ya gitu. Nah, kami juga mendorong sekali para sobat fintech nih, anak-anak muda, Gen Z, generasi millennials gitu, untuk mencoba diversifikasi tadi investmentnya, coba masukin ke investasi yang berdampak gitu. Investasi berdampak nggak cuma di Amarta ya sebenarnya, tapi kan aku dari Amarta, jadi aku cerita contohnya Amarta. Gitu, teman-teman bisa cari sesuai dengan appetite-nya masing-masing gitu. Misalnya memang lebih suka fokus pada isu-isu sosial, carilah channel-channel pendanaan atau investasi yang memang membantu pembangunan di sektor sosial gitu. Tapi kalau misalnya lebih tertarik sama isu lingkungan, bisa coba cari sendiri channelnya di mana ya pendanaan yang bisa membantu untuk pengembangan di sektor-sektor lingkungan seperti itu. Nah, tapi ada satu hal yang harus diperhatikan kalau teman-teman mau memulai investasi yang berdampak ini, yaitu adalah pelaporannya. Gitu. Jangan sampai terjebak sama iming-iming investasi berdampak, tapi sebenarnya cuma gimmick aja gitu. Jadi pastikan bahwa tempat teman-teman berinvestasi ini benar-benar punya report yang akuntabel, bahwa benar nih mereka melakukan sesuatu berdampak dan dampaknya dilaporkan. Jadi teman-teman tahu bahwa dana yang saya masukkan ini tidak hanya cuan buat saya, tapi beneran ada dampak positifnya gitu. Gitu sih Mas Ebin. Oke, ini menarik sekali ya Mbak. Tapi saya yakin ya, dari bicara mengenai instrumen investasi, termasuk dari impact investing ini kan unik ya, bahwa kalau kita biasanya investasi mungkin kalau dari sisi lender, pengusaha sepatu, tas, baju, dan lain-lain, tapi ini adalah sesuatu atau nature of business yang relate dengan lingkungan dan ekonomi. Tentu dari sisi fundamentalnya pun berbeda ya, tadi seperti singgung masalah perubahan iklim atau mungkin masalah-masalah lain yang sifatnya bawaan dari alam gitu ya, yang sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Apa yang membedakan dari sisi resikonya, Mbak Katrina, kalau boleh sedikit bocoran? Oke, jadi sebenarnya resiko-resiko tadi, resiko climate, resiko perubahan iklim, dan resiko-resiko lain seperti itu sebenarnya resiko yang memang ada di setiap pendanaan kita. Cuma mungkin tidak semua vendor apa disebutnya ya, para orang-orang yang vendor-vendor pendanaan ini menghitung resiko-resiko seperti itu gitu. Nah, kalau di Amarta kita sudah menghitung nih dari awal resiko-resiko baik terkait dengan lingkungan, sosial, dan governance semua kita hitung. Jadi 5ESG itu udah semua. Dan tidak hanya itu, dari berdasarkan hasil risk assessment itulah program-program yang kemudian kami buat untuk pendampingan para UMKM mikro kami yang kami dampingi ini dari seluruh Indonesia tersebut. Nah, terus dari situ juga kita setiap tahun selalu kita hitung impact-nya setelah dilakukan pendanaan oleh Amarta, sebenarnya seperti apa sih sekarang keadaannya. Tadi datanya bisa dilihat udah hilang, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi itu semua dampaknya ya tadi ya. Betul, itu semua bisa dilihat di report tahunannya Amarta, sustainability report kita itu ada di websitenya Amarta. Jadi bisa langsung di-download tuh setiap tahun. Jadi semua lenders Amarta, kalau misalnya mau tahu sebenarnya pendanaan saya tuh fungsinya apa sih selama ini gitu, selain cuan buat saya sendiri gitu. Nah, itu bisa dilihat di situ. Bahwasanya ada peningkatan pendapatan ibu mitranya, terus ada ibu mitranya jadi bisa meng-hire tetangganya, saudaranya gitu, jadi punya karyawan, anaknya jadi bisa sekolah. Nah, itu semua data-datanya bisa dilihat di sustainability report kita. Ini ya, ada job creation lebih dari 156.000. Wow. Betul. Itu Wah, hanya boleh untuk tahun tampilin lagi dong 2022 teman-teman. itu. Itu Jadi tahun 2022. Ya, ini dari sustainability report kita di tahun 2022. Jadi selama 1 tahun aja itu dari ibu-ibu yang kita danai itu ada 156.000 lebih job creation. Artinya ibu-ibu yang tadinya warung nih ibaratnya punya warung, masak-masak sendiri, jual-jualan sendiri, setelah kemudian dari Amarta 156.000 orang ini jadi bisa punya karyawan gitu. Terus ada juga tentang pendapatannya yang meningkat, 70% pasti pendapatannya meningkat. Terus ya macam-macam dia dari well-beingnya, bahkan sampai literasinya terkait dengan keuangan tuh bisa dilihat semua ada di report kita. Wow, luar biasa banget. Ada peningkatan juga dari sisi level ya, yang dulunya mungkin ultra udah naik jadi usaha kategori kecil. Jadi memang semua nggak ada yang instan ya. Pelan-pelan dapat modal dimanfaatin, kemudian jadi besar dan bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
Wow, terima kasih. Ini luar biasa sekali apa yang dilakukan teman-teman Amarta. Jadi nggak cuma buat masalah cuan buat kita sebagai investor, tapi juga memiliki dampak yang luar biasa terhadap keberlangsungan dari sosial dan ekonomi dari masyarakat kita di pedesaan. Gitu. Oke, mungkin mungkin pertanyaan terakhir nih, Mbak Katrina. Kalau dilihat dari portofolio pendanaan, kenapa sih menurut Mbak Katrina, kenapa generasi muda ini sangat penting memiliki portofolio pendanaan? Oke, kenapa penting Hmm, memiliki portofolio pendanaan, terutama di pendanaan yang berdampak gitu ya, Mas Abin ya? betul, betul. Ya, jadi kenapa penting? Karena yang pertama adalah yang terkait dengan diversifikasi ya teman-teman ya. Kalau Hmm, Mas Albert mungkin bisa cerita lebih banyak daripada aku. Tapi intinya adalah kalau kita mau melakukan investasi itu lebih baik kan lebih diverse akan lebih baik gitu. Nah, saya punya lanjutannya nih. Selain lebih diverse lebih baik, ada lanjutannya. Kalau bisa berbuat baik sambil cuan, kenapa tidak gitu. Jadi mungkin bisa ah, dicoba nih kita cuan tapi sambil berbuat baik. Dan mungkin yang teman-teman tidak atau belum banyak mengetahui adalah bahwa impact investment ini sebenarnya returnnya bagus gitu. Cuman karena lebih lebih sering terpampang dengan investasi yang biasanya gitu ya saham dan lain-lain gitu. Mungkin belum banyak mengulik terkait dengan impact investment ini. Padahal kalau misalnya dilihat sebenarnya returnnya juga bagus teman-teman. Jadi bisa diversifikasi ke sana juga gitu. Jadi kalau misalnya bisa berbuat baik terus dapat cuan ya kenapa enggak gitu. oke. Thank you, Mbak. Jadi keuntungannya itu ya, teman-teman ya, bisa dapat cuan dan bisa bisa juga berbuat baik. Saya mau balik ke Mas Albert. Tadi sebenarnya sempat singgung masalah impact investing dan sudah dijelaskan juga sama Mbak Katrina. Nah, pernah nggak sih Mas Albert punya pengalaman investasi yang tentunya juga memiliki dampak yang luar biasa berkelanjutan untuk sosial ekonomi dan pandangan Mas Albert tadi lihat dari apa yang sudah dijelaskan, bagaimana ya generasi muda dapat menangkap peluang ini untuk sebagai instrumen investasi pilihan. Yes, kalau aku sendiri sih jujur memang belum pernah ya. Mostly memang kalau investing itu berdampaknya untuk diri sendiri. Pastinya Hmm, ya, finansial pastinya diri sendiri. oportunis Gitu. nih investornya nih. Lebih ke sana. Tapi mendengar tadi penjelasan dari Mbak Katrina ya soal impact investing, menurut aku itu luar biasa banget. Di mana kita tahu ya memang perkembangan finansial ini sendiri sangat terpusat ke ibu kota sendiri ya. Mungkin kota-kota besar lah ya, Jakarta, Surabaya, Bandung gitu. Mungkin kota-kota lain yang di Indonesia ini kan banyak banget, nggak cuman kota-kota besar tadi. Dan itu juga perekonomiannya belum belum terlalu berkembang banget ibaratnya dan kita bisa berkontribusi untuk perekonomian di sana untuk bisa ngasih sesuatu juga untuk mereka berkembang dan di sisi kita juga kita bisa dapat return which is ya itu luar biasa banget kalau menurut aku ya. Jadi sama selain kita dapat untung kita bisa mendorong dan mendukung perekonomian merata di seluruh Indonesia. Luar biasa banget Mas Abin menurut aku sih. Yes. Gitu. Cocok lah Mas Albert jadi Menteri Pedesaan ya. Terima kasih Mas Albert, tentunya ini menjadi menarik. Cuman kuncinya adalah edukasi literasi yang juga harus ditingkatkan supaya generasi milenial dan Gen Z juga bisa membuka mata bahwa ada banyak sekali kesempatan. Kayak Mas Yes. Albert aja sekarang tadi baru tahu gitu kan, belum pernah Hmm. pakai tapi ternyata tadi dijelaskan dan tentunya tertarik sekali untuk bagaimana mengimplementasikan dari investasi atau impact impact investing tadi. Saya mau tanya lagi ke Mbak Katrina. Tadi bicara bagaimana Gen Z dan milenial dapat terlibat dalam impact investing melalui Amarta. Tadi saya udah nanya juga ke Mas Albert ya, tertarik nggak sih buat Gen Z dan milenial dan ternyata tertarik gitu. Jadi alhamdulillah generasi muda kita nggak cuma ngomongin cuan, tapi kalau ada kesempatan berbuat baik, ternyata senang banget Mbak Katrina. Nah, langkah-langkahnya apa saja sih yang mereka bisa ambil untuk memulai perjalanan impact investing mereka di Amarta pasti. Oke, thank you Mas Abin. Mungkin nambahin dulu sedikit sebelumnya ya terkait tadi sebenarnya impact investing tadi selain berbuat baik, apalagi sih manfaatnya gitu nih buat teman-teman juga teman-teman di Gen Z dan millennials. Kenapa harus memilih impact investing adalah pada saat investasinya ditaruh di instrumen yang merupakan impact investing, artinya memang dari awal kami sudah melakukan yang tadi risk assessment based on
macam-macam tuh, environment, social, dan governance. Jadi lebih holistik gitu ya risk assessment-nya. Dan itu artinya apa? Itu artinya kami lebih memastikan sustainability dari para UMKM yang teman-teman danai gitu. Jadi otomatis ibaratnya lebih aman lah, karena kita hitung semuanya nih risknya, dari risk di lingkungannya, di sosialnya, di tata kelolanya, semuanya gitu. Jadi selain itu kita juga melakukan pendampingan kan. Jadi kita bantu supaya UMKM ini sama-sama dengan lendersnya itu sama-sama mendapatkan keuntungan, sama-sama bertumbuh bersama gitu. Nah itu tadi salah satu alasan lainnya ya kenapa teman-teman di Gen Z dan millennials harus ikutan impact investing. Nah sekarang caranya gimana sih untuk mulai gitu? Caranya kalau misalnya teman-teman mau mulai impact investing, pertama banget paling gampang download aplikasinya Amarta dulu. Jangan bingung, kan kadang-kadang kita suka overwhelm ya dengan aplikasi-aplikasi pendanaan gitu ya, kayak aduh ini yang dimasukin gimana, cara transfer dananya gimana, dan lain-lain, yang dipilih seperti apa. Ini kalau di Amarta, kalau teman-teman pasti semuanya sudah sangat familiar dong dengan belanja online. Nah ini ibaratnya kayak belanja online Mas Abin, tapi instead of belanja milih barang, kita pilih ibu yang mau kita danai gitu. Nanti tinggal, iya betul, jadi tinggal registrasi nih. Setelah registrasi masukin data diri seperti biasa ya, di aplikasi-aplikasi pendanaan lain juga seperti itu. Nanti muncul list ibu-ibu mitra kita nih. Ibunya ada informasinya, namanya siapa, dia dari daerah mana, usahanya apa, nanti ada foto ibunya juga. Nah nanti teman-teman bisa filtering sendiri seperti tadi kita bicarakan ya. Kalau misalnya teman-teman appetite-nya kayak aku mau bantuinnya petani deh gitu, nanti bisa difilter tuh di pertanian, nanti akan muncul ibu-ibu di pertanian. Terus misalnya lebih spesifik lagi, aku mau ibu-ibu di pertanian tapi kayaknya di Jawa aja deh gitu, karena saya orang Jawa gitu misalnya. Silahkan difilter nanti ibu petani di Jawa, nanti ada pilihannya tuh beberapa. Nah di situ teman-teman bisa lihat sendiri ada 2 tipe pendanaan kalau di Amarta. Yang pertama adalah whole, jadi bisa langsung danai satu orang, mendanai satu ibu. Bisa juga crowdfunding, jadi yang tadi start dari 100.000, jadi kita bisa chip in bersama para lenders lainnya nih untuk ke satu borrower itu. Satu Jadi borrower, kita sama-sama, betul, jadi kita crowdfunding si ibu ini berarti crowdfunding, kita bersama-sama mendanai ibu tersebut gitu. Nah di profil ibu juga akan terlihat yang namanya credit scoringnya tadi itu yang Amarta sudah lakukan sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri resiko pendanaannya seperti apa berdasarkan credit score yang sudah tertera di situ deh gitu. Nah nanti kalau sudah melakukan pendanaan seamless, tinggal bayar dengan berbagai channel ada di situ. Digital e-wallet pasti semuanya sudah punya ya, tinggal masukin, nanti masuk portofolionya minggu depan. Itu kalau misalnya sudah dicairkan minggu depan udah dari paymentnya, jadi setiap minggu itu returnnya sudah masuk lagi ke Amartanya teman-teman gitu. Cakep. Ini buat yang mau mencoba menabur kebaikan untuk mendorong peran ibu-ibu sesuai dengan daerah kalian, boleh banget dicoba ya. Oke, bicara tadi apa yang sudah dijelaskan sama Mbak Katrina, sama Mas Albert, saya mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya ini peluang dari luasnya penggunaan tepat guna untuk fintech lending atau Amarta katakan ini sebagai prosperity platform ini cukup sangat potensial. Namun saya sangat meyakini adopsinya atau implementasinya harus dibarengi dengan edukasi literasi masyarakat. Mas Albertnya cuma satu. Kalau Mas Albertnya seperti Mas Albert berlaku ke semua anak muda, saya yakin luar biasa maju, gitu ya. Tapi nggak semua anak muda punya pemahaman yang sama seperti Mas Albert. Jadi ada PR bersama asosiasi, industri, regulator, dalam hal ini OJK juga, untuk bagaimana meningkatkan literasi keuangan digital. Nah, saya mau nanya sama Mbak Asi, bagaimana peran OJK dalam mendukung peningkatan literasi keuangan digital di kalangan generasi muda pada khususnya? Dan mungkin kalau boleh diceritakan program apa saja atau program edukasi apa saja yang tersedia atau diselenggarakan oleh OJK yang dapat diikuti oleh masyarakat secara umum. Begitu. Kemudian layanan fintech yang umumnya digunakan oleh masyarakat lebih condong untuk kebutuhan konsumtif, Mbak Asi. Kalau kita ingin lebih mendukung layanan fintech yang lebih produktif dari apa yang tadi kita sudah obrolkan gitu ya, apa sih saran OJK bagi masyarakat agar tidak salah memilih jenis platformnya? Lagi-lagi balik ke situ. Ya, monggo Pak. Oke, kalau untuk edukasi ya dari OJK sendiri udah punya nih kompartemen yang khusus menangani edukasi dan perlindungan konsumen. Udah pasti berarti dukungan utamanya itu ya.
Jadi sudah punya orang-orang yang memang ditempatkan untuk melakukan hal tersebut. Kedua, dari sisi tempat lain juga kita OJK itu punya kegiatan yang namanya OJK Goes to Campus, terus OJK mengajar, banyak sekali ya. OJK ini turun ke kampus-kampus atau ke komunitas-komunitas untuk memberikan kegiatan edukasi dan literasi. Lalu juga kita punya YouTube channel nih sama Instagram, di mana di situ ada materi edukasi yang bisa diikuti dan dibaca sama teman-teman ya, ditonton. Lalu juga kita punya namanya program atau aplikasi di Digital Financial Literacy, atau namanya programnya itu Smart Digital Indonesia. Ada tuh di Google Play Store sama Apple Store. Itu tinggal di-download aja. Ini semoga bisa membantu teman-teman dalam meningkatkan pengetahuannya mengenai terutama di literasi keuangan digital. Itu Mas Adin. Lalu Oke, kalau tadi layanan fintech produktif berarti masyarakat ini mau berinvestasi ya. betul. Oke. Kalau saya yang pertama, kalau kita mau investasi itu sudah pasti kenali dulu resiko appetite-nya kita sendiri. Mm-mm. Ya nggak sih? Mau itu mau pakai fintech ya, mau pakai apa, kita bisa menyerap resikonya setinggi apa? Apa kita low, high, atau medium? Ya kan? Itu yang pertama. Habis itu jangan lupa nih, begitu dari resiko kita nyari-nyari kita mau investasi di mana. Yang tadi lagi Mas Abin, cek legalitasnya sama logisnya seperti apa. Tuh. Itu aja sih Mas Abin Oke. tipsnya. Terima kasih Mbak Asih, dan juga ini karena pertanyaannya sudah banyak yang dari tadi kita tanyakan, mungkin saya akan langsung masuk ke closing statement untuk Mas Albert, Mbak Katrina, dan Mas Albert, Mbak Katrina dan Mbak Asih ya. Mungkin closing statementnya saya mau tanya ke masing-masing narasumber, mengacu pada topik kita, menyelaraskan gaya hidup dan kemampuan finansial. Jadi tentunya kita berharap kemampuan finansial generasi muda kita, Gen Z dan milenial, lebih sehat lagi, lebih produktif lagi dengan penggunaan layanan dan produk fintech yang tepat guna. Nah, dari masing-masing narasumber, mohon dapat membagikan tips kepada Gen Z dan milenial bagaimana menggunakan platform fintech yang bijak. Nah, mungkin dari Mas Albert dulu, monggo. Baik, pasti yang pertama kali kita harus tahu adalah tujuan kita ya, tujuan keuangan, tujuan finansial kita mau seperti apa gitu. Baru kita pakai tuh, kita cari platform yang kira-kira cocok dengan tujuan tersebut dan produknya seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian jangan malas untuk research nih, ini PR banget ya buat anak-anak muda, Gen Z dan milenial gitu ya. Jadi mereka tuh udah terbiasa mengkonsumsi short content ya ibaratnya, jadi mereka malas untuk research gitu. Jadi jangan malas untuk research dan jangan ikut-ikutan orang gitu. Kita lihat ada orang tiba-tiba invest di satu hal dan dapat return, kita ikut-ikutan tanpa ngerti gitu loh. Jadi kita jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Terus yang ketiga, jangan tergiur sama yang instan juga. Tadi mungkin udah dijelasin ya dari tim OJK juga. Kalau yang mungkin terlalu tinggi returnnya biasanya tuh bodong tuh ya. Jadi hati-hati banget karena banyak banget tuh yang terjebak sama hal tersebut gitu. Dan yang terakhir jangan malu sih untuk belajar ya. Kalau kita malu untuk belajar, kita nggak enakan orangnya ya kita nggak akan berkembang. Dan ya seek help if needed gitu dan jangan gengsi. Itu aja sih kalau dari aku. Jangan gengsi, gue Betul. suka nih kalimatnya. Oke, terima kasih. Mbak Katrina, silakan mungkin ada statement untuk generasi milenial dan Gen Z. Boleh, buat teman-teman sobat fintech, kalau dari aku sarannya cuma satu. Benar tadi kata Mas Albert, start with your research, riset dulu, riset, kemudian start investing. Start small, small steps is okay, baby steps. Mulai aja pelan-pelan dulu, cari yang instrumen yang cocok dengan keadaan keuangan sekarang, jangan langsung gede jebret gitu. Cari aja yang sesuai dengan kemampuan sekarang. Yang penting start.
investing small steps is fine. Terus kalau bisa cari yang investasi yang berdampak, dan tahunya dari mana dia berdampak atau tidak, cari yang accountable, cari yang ada reportnya yang jelas memang benar dan gak cuma gimmick gitu. Jadi sekali lagi mulailah berinvestasi, kalau bisa ikut investasi berdampak ya, kalau bisa dapat cuan sambil berbuat baik ya kenapa enggak gitu. Terima kasih Mbak Katrina. Silakan Mbak Asih, mungkin ada pesan-pesan buat generasi muda kita. Oke, yang terakhir nih dari kami. Tipsnya, jangan lupa tadi, legal, logis, ya, itu kedua. Yang 2L ketiga, ya. ya 2L. Lalu yang keempat, hati-hati. Yang tadi hati-hati perlindungan data pribadinya, hati-hati mengunduh aplikasinya, hati-hati pada saat membuka link email, SMS, atau WhatsApp. Dan juga nih yang terakhir nih, teman-teman yang sudah ada di sini sudah mendengar dari sosialisasi dari kami, dari teman-teman Amarta maupun dari Mas Albertus, mungkin bisa juga menyampaikan informasi ini, menyebarkan hal yang baik kepada teman-temannya yang lain, karena teman-teman dari mahasiswa atau peserta dari Sobat Fintech ini sangat kita harapkan sebagai agen-agen literasi dari OJK itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya narasumber sudah memberikan closing statement, dan mungkin saya akan mencoba menyeleksi pertanyaan yang masuk. Kita akan masuk pada sesi tanya jawab yang sudah banyak sekali saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, ada lebih dari 18 bahkan pertanyaan, dan kami akan pilih 3 pertanyaan terbaik yang akan dijawab ke narasumber. Pertanyaan pertama dari Intan Permatasari. Apa yang harus kita lakukan ketika kita telah melewati jatuh tempo pembayaran pendanaannya? Namun kondisinya usaha kita tidak berjalan dengan lancar. Oke. Ini masalahnya ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin dari Mbak Katrina dulu kali ya pertanyaannya. Silakan, Mbak. Boleh, berarti ini Intan ini sebagai berarti borrowers gitu ya, terus Borrower usahanya ya. tidak Borrower. lancar gitu. Betul. Oke, yang bisa disarankan mungkin kalau misalnya nanti Intan cerita gitu sama customer service Amarta adalah Intan bisa mencoba untuk mencari alternatif bisnis yang lain gitu yang masih sejalan dengan bisnis sebelumnya gitu. Nanti dari situ bisa mencoba mencari keuntungan dari lini lain tersebut gitu. Nah, tapi mungkin yang bisa aku sambungkan kalau terkait dengan Amarta nih, kalau Amarta itu kita ada sistemnya namanya tanggung renteng Mas Abin. Jadi makanya tadi kan UMKM-nya berbentuk kelompok. Jadi ibu-ibu yang punya usaha yang ada di Amarta itu tidak perlu takut kalau misalnya ada masa dia usahanya mungkin lagi jelek gitu ya minggu ini. Nah, nanti tuh ada teman kelompoknya yang bisa melakukan tanggung renteng gitu. Jadi nanti mereka yang akan bersama-sama membantu membayarkan iuran si ibu ini sampai minggu depan pada saat dia sudah get back on her feet, nanti bisa membayarkan kembali kepada teman-teman yang tadi sudah membantu membayarkan gitu. Jadi kalau dari sisi sebagai seorang borrowers yang bisa dilakukan tadi Intan adalah ya coba untuk mencari alternatif keuntungan lain lewat lini bisnis yang lain sambil mencoba mengembalikan tadi si bisnis yang lagi jatuh tersebut. Itu sih paling. Jadi harus berpikir alternatif bisnis model yang lain yang bisa membantu ya. Oke, mungkin Mas Albert mau menambahkan, Mas Albert? Mungkin kalau dari segi aku ya sebagai yang lebih ke personal ya, personal finance seperti itu, aku mungkin lebih dari ngatur dari sisi budgeting gitu ya. Kalau misalnya ketika kita sudah melakukan peminjaman ke satu bank atau satu lender gitu ya. Nah, itu sih aku lebih jangan prinsip ya, jangan meminjam lebih dari mungkin 20-30% aset yang kita punya. Jadi ketika misalnya keadaan bisnis kita lagi down atau lagi slow dan kita tidak bisa membayar itu, kita masih punya aset yang bisa kita bayarkan untuk lending tersebut. Karena berkaca dari pengalaman pribadi juga, ya itu pinjam meminjam kan sebenarnya bunganya cukup tinggi gitu. Kalau misalnya kita udah nggak bisa bayar, let's say 1 bulan, 2 bulan, itu kan bunga akan terus menggulung gitu. Jadi balik lagi dari awal, kalau bisa ketika kita mengajukan pinjaman, kita harus lihat proporsinya juga. Aset kita ada berapa, dan jangan agresif ibaratnya. Kita minjamnya sebesar aset kita punya, tapi mungkin kita batasin 20%, 30%, maksimal 40% lah.
gitu. Ngerti. Jadi sehingga kalau misalnya terjadi ya telat bayar, kita masih bisa mengatur keuangan kita, mengatur budget kita untuk membayar pinjaman tersebut. Gitu sih, Mas. Jadi tadi sebenarnya nyambung ya, tadi yang dikatakan sama rekan-rekan narasumber, profil resiko dan harus ada dana buffering. Tadi kalau Mas Albi bilang ini benar. Kalau kita mau usaha ya paling tidak kita masih ada manajemen keuangan yang baik apabila ada resiko tersebut terjadi. Jadi sebelum kita usaha ya itu resiko ya. Usaha tidak berjalan lancar atau mengalami hambatan ya itu adalah bagian dari resiko yang harus dihadapi dan dimitigasi tadi dengan hadirnya dana buffering atau dana cadangan atau aset yang memang dapat dibayarkan ketika itu terjadi. Terima kasih Mas Albert, Mbak Katrina ya. Pertanyaan kedua berikutnya adalah mengenai impact dan outreach. Bagaimana inisiatif atau partnership dari Amarta dalam mempromosikan perkembangan ekonomi dan pemberdayaan. Mungkin Mbak Katrina dapat menjelaskan kerjasama inisiatif atau inisiatif apa yang Amarta lakukan saat ini. Boleh, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga Mas Abin atas kesempatannya. Ya sebenarnya kalau aku cerita mungkin bisa 2 hari 2 malam ya. Apa yang sudah Karena banyak ya inisiatifnya ya. dikerjakan bersama partner-partnernya gitu. Tapi mungkin aku cerita beberapa yang baru-baru ini belakangan kita lakukan kali ya. Terkait dengan environment tadi aku udah sempat cerita kita penanaman pohon gitu, penanaman mangrove, penanaman pohon. Mungkin yang aku belum cerita adalah terkait dengan sosial dan literasi edukasi keuangan gitu. Jadi salah satu yang sangat Amarta fokuskan adalah literasi dan edukasi keuangan dan digital gitu, karena itu adalah our core business juga ya kan di situ keuangan digital gitu. Jadi kami bekerja sama dengan berbagai organisasi, Mas Abin dan Bapak penanya. Jadi kita itu kerjasama mulai dari pemerintah, terus ada organisasi-organisasi non pemerintah dan juga dengan private sector lainnya gitu. Kita pernah melakukan training untuk e-commerce gitu dengan beberapa perusahaan e-commerce gitu, khusus buat ibu mitra supaya mereka bisa go digital dalam marketing barang-barang produknya gitu. Terus yang terakhir kami juga melakukan kegiatan literasi keuangan dan digital di beberapa desa, salah satunya tuh desa, kita sebutnya Desa Ramah Perempuan dan Anak. Ini kerjasama dengan Kementerian KPPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu. Selain itu juga kami melakukan training-training serupa bersama dengan kementerian-kementerian lain seperti Kominfo dan lain-lain juga, termasuk dengan OJK juga kita sering bekerja sama gitu. Memang yang kami lakukan ini semuanya fokus utamanya adalah untuk memastikan bahwa apapun ilmu yang kami share, apapun yang kami trainingkan itu bisa berguna untuk para UMKM ini supaya usahanya semakin maju gitu, usahanya semakin maju, jadi maju bersama-sama juga dengan para leadersnya Amarta, followersnya maju, semuanya maju, kita bisa mencapai kesejahteraan yang merata di Indonesia gitu. Dan again kalau misalnya mau tahu saya ini beneran nggak sih ngomong kayak gini, jangan-jangan Katrina cuma asal ngomong nih, itu bisa dilihat ya Mas Abin di reportnya, itu ada semua apa yang sudah kami lakukan dan kami sudah beneran di riset gitu dampaknya seperti apa sih dari program-program tersebut gitu. Oke, terima kasih Mbak Katrina. Inisiatifnya memang banyak sekali dan mudah-mudahan juga dapat terus berkembang untuk mendorong perekonomian digital Indonesia yang lebih baik dan inklusif kuncinya ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ini datang dari Diandra Anissa Putri terkait Pinpri. Waduh, buat Mbak Asih, buat OJK ya. Terkait dengan Pinpri atau pinjaman pribadi yang sedang banyak terjadi akhir-akhir ini, apakah OJK juga punya wewenang untuk mengawasi dan melakukan tindakan pemberantasan sebagaimana yang dilakukan kepada layanan pinjol ilegal dengan melakukan pemblokiran? Ya, kalau dari OJK sendiri memang kalau untuk segala sesuatu yang ilegal kita tergabung dalam Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal tadi ya, Satgas pasti. Dan biasanya kalau misalnya ada ditemukan rekening-rekening bank atau virtual account yang terkait dengan aktivitas ilegal, nanti dari Satgas pasti sendiri akan mengajukan pemblokiran kepada Satuan Kerja Pengawasan Bank di OJK itu sendiri. Nah, di mana nanti akan dimintakan pemblokiran kepada pihak bank terhadap rekening-rekening yang tadi ditemukan. Lalu juga kalau misalnya ada WhatsApp atau telepon atau yang lainnya ya, ini juga Satgas pasti juga melakukan pemblokiran yang diajukan kepada Kementerian Komunikasi dan
informatika. Begitu Mas Abi. Jadi mau Oke. segala-gala yang ilegal-ilegal di sini dari Satgas pastilah yang akan bergerak gitu. Ya. Jadi seluruh cakupan aktivitas keuangan ilegal itu masuk dalam cakupan tugas dari Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal namanya sekarang ya, Mbak Asih ya. Iya. Oke, begitu. Semoga terjawab. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber. Ini eh, menarik sekali berbincang sama Mbak Katrina, Mas Albert, Mbak Asih. Semoga yang kita bicarakan, obrolkan dari tadi memiliki makna dan insight khusus buat teman-teman generasi muda kita yang menonton hari ini. Saya lihat bahkan angkanya bertahan lebih dari 80 peserta dari awal sampai akhir bertahan. Semoga bukan karena door prize ya, teman-teman. Gitu. Jadi karena ilmunya ya yang memang menurut saya tarik kesimpulan juga ya bahwa bicara mengenai gaya hidup dan kemampuan finansial memang keduanya penting gitu ya untuk generasi muda, apalagi buat teman-teman Gen Z yang terlahir di era digital dengan tuntutan gaya hidup. Namun sekali lagi, manajemen keuangan menjadi basic skill yang harus kita miliki, apalagi apabila teman-teman mau memulai investasi. Tadi banyak sekali jenis-jenis investasi yang ditawarkan melalui produk layanan fintech. Salah satunya adalah Amarta dengan memberikan fitur unggulan yaitu impact investing. Bagaimana memberikan pilihan instrumen investasi yang tidak hanya memberikan profitability yang bagus, tapi juga memberikan dampak sosial ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, tentunya untuk pengembangan ekonomi digital tidak hanya di kota besar, tapi di area-area rural atau area-area pedesaan daerah yang tentunya ini menjadi align atau selaras dengan cita-cita regulator, cita-cita asosiasi pemerintah. Kalau yang namanya fintech itu nggak cuma makanannya orang-orang kota, tapi juga harus merata sampai ke desa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua yang mudah-mudahan terus berkembang dan menjadi potensi ekonomi digital yang lebih baik untuk Indonesia ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Mbak Katrina, Mas Albert, dan Mbak Asih. Tadi OJK juga sudah pesan dan sampaikan luar biasa. Kita generasi milenial harus hati-hati, harus kritis dalam memilih instrumen investasi dan bertransaksi yang baik dan tepat guna untuk fintech. Kita ada sesi foto bersama dulu mungkin untuk mengabadikan momen kita berempat. Nanti diposting di IG-nya Aftek sekalian gitu ya. Mungkin teman-teman operator dari IO sudah siap untuk meng-capture. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, sudah? Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih Mbak Katrina, Mas Albert, Mbak Asih sudah meluangkan waktunya. Selain memberikan ilmu, dapat pahala juga karena kita memberikan dampak positif buat adik-adik kita generasi muda ya. Oke, itu saja untuk sesi talk show pada siang hari ini. Untuk keberlanjutan acara, saya kembalikan forum ini kepada MC oleh Hana. Silakan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas Abin yang telah memandu sesi diskusi panel kita dalam webinar ini, dan terima kasih juga kepada Mbak Gunarsih, Mbak Katrina, dan Mas Albert sebagai narasumber yang telah berbagi ilmu kepada kami semua. Sangat insightful dan inspiring sekali ya diskusi kita siang hari ini, dan Sobat Fintech sebagai pengguna bisa juga mulai menggunakan produk fintech yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan lupa juga untuk tetap bijak dalam memakai produk fintech. Sobat dan rekan-rekan sekalian, seperti yang sudah saya info tadi di awal acara, kita akan bagi-bagi hadiah dengan total 1 juta rupiah berupa e-wallet untuk 5 orang yang beruntung. Untuk hari ini, games kita akan menggunakan aplikasi Kahoot. Nah, sudah pada pernah menggunakan belum nih Kahoot? Seperti yang nanti kita akan tampilkan di layar ya mungkin. Lalu juga nanti kita akan bersama-sama nih kita bermain begitu ya menggunakan Kahoot dan kita lihat siapa pemenangnya. Nah, beberapa rules atau terms and condition-nya yang ada pada games ini adalah yang pertama, Sobat Fintech dan juga rekan-rekan bisa menyiapkan device-nya masing-masing dan juga membuka browser seperti Safari, Chrome, atau Mozilla.
Sobat Fintech dan rekan-rekan juga bisa melihat link Kahoot yaitu melalui kahoot.it atau Kahoot.it dan membuka di device masing-masing. Lalu Sobat Fintech juga bisa scan barcode yang terlihat di layar monitor Sobat Fintech semua. Wah, sudah mulai bermunculan nih. Ada Urwatul, Alexandria, Istri Dusan, Axel, Tami. Oke, semakin ramai aja ya. Lalu juga kalau sudah di-scan bisa juga melalui ketik kode yang terlihat pada layar. Nanti kode tersebut akan muncul ketika kuisnya sudah dimulai begitu. Nah, mungkin kita bisa sembari menunggu nih, ada beberapa yang sudah masuk. Mungkin dari semua Sobat Fintech yang masih stay di webinar kita pada sore hari ini, ayo ikutan karena total hadiahnya sebesar 1 juta rupiah berupa e-wallet untuk 5 orang yang beruntung. Nah, menarik nggak tuh? Sore-sore kan ya, kita sambil setelah mendapatkan ilmu, beruntung juga kita, kalau beruntung, kita bisa mendapatkan hadiah dari yang dipersembahkan pada sore hari ini dari Amarta. Oke, kita sambil menunggu, sudah ada 28 yang masuk ya. Dari berapa tadi? Sekitar 80 kalau. Jadi kita masih menunggu dan menunggu. Oke, mungkin kita beri waktu 2 menit. Setelah itu kita bisa memulai. Oke, 32. Udah ada 40 sekarang yang masuk. Oke. Oke, excited nggak untuk ikut sore hari ya kita untuk ikut quiz melalui kasusnya seru banget. Jadi jangan kemana-mana. Ini quick banget sih. Jadi tidak akan lama begitu ya untuk bermain begitu. Dan selain menambahkan ilmu kita juga bisa beruntung ya mendapatkan e-wallet. Oke, sekarang kita akan memulai ya. Mungkin dari hitungan mundur saya. Atau ini sepertinya masih ada beberapa yang mau masuk ya. Mungkin kita bisa menunggu. Kita tunggu sampai 50 ya. Kita tunggu sampai 50. Karena baru aja banyak banget nih yang ikutan gitu. Nah, ini baru aja ada yang masuk juga. Jadi kita sambil menunggu. Ketika sudah 50, kita langsung mulai quiznya. Jadi ayo, duluan nih sekarang masuk di Kahoot dan berkesempatan untuk mendapatkan e-wallet. Oke, sudah 46. Oke, kita hitung mundur ya, mungkin dari... Oke, studio ready. Mungkin kita standby. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, inilah kuis Fintech Talk bersama Amarta sore hari ini. Siap-siap. Rasa takut ketinggalan karena khawatir kehilangan momen penting atau menarik disebut. Ada 4 pilihan, ayo cepat-cepat. Ada FOMO, ada YOLO, ada JOMO, ada MOMO, yang mana coba? Kebanyakan memilih FOMO ya. Jawabannya benar, FOMO atau Fear of Missing Out. Oke, kita lanjut ke... Oke, kita lihat nih di scoreboard siapa yang paling atas, yang paling cepat ada Willianto. Keren banget Willianto. Oke, sekarang kita ke pertanyaan kedua. Yang tidak mencerminkan tindakan bijak mengelola keuangan di bawah ini adalah pinjam uang untuk modal usaha, FOMO, meminjam sesuai kemampuan bayar, melakukan investasi ke atas. FOMO menjadi jawaban yang benar dan paling banyak juga. Kita lihat scoreboardnya ya, siapa yang menjadi leader. Masih Willianto. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Manajemen utang yang bijak adalah dengan
prioritaskan utang, berhutang lagi, beli smartphone, buat tap di sosmed. Kayak yang mana nih? Prioritaskan utang. Betul. Kita lihat yang paling atas. Masih Willianto yang memimpin 2.744 menjadi leader kita di scoreboard. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Dana yang digunakan untuk kebutuhan mendesak dan darurat disebut dana darurat, dana cadangan, dana simpanan, dana tabungan. Mana nih? Dana darurat. Kita lihat apakah masih Willianto yang memimpin. Masih Willianto di skor 3.694. Oke, pertanyaan berikutnya yang termasuk toxic money habit adalah lakukan budgeting, rutin menabung, impulsive buying, lakukan investasi. Yang mana nih? Toxic kira-kira apa? Impulsive buying, betul. Oke, kita lihat apakah Willianto masih menduduki di atas. Masih ya, selisihnya tidak begitu jauh dari Dira nih, ayo. Masih bisa. Organisasi yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan layanan keuangan di Indonesia yaitu AFPI, AFSI, AFTEK, OJK. Coba kita kalau mendengarkan sesi harusnya tahu ya. OJK, betul. Kita lihat apakah Willianto masih di atas. Masih di atas dengan skor 5.505. Keren banget sih ini Willianto ini, kita harus ini ya cukup apresiasi karena paling cepat dan paling benar. Mana yang bukan termasuk jenis-jenis fintech? Crowdfunding, P2P lending, pinjam dulu 100, digital payment system. Pinjam dulu 100 supaya kita tetap terhubung begitu ya. Oke, pinjam dulu 100. Betul. Kita lihat yang paling atas masih Willianto. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aktivitas investasi bertujuan pada dampak sosial dan lingkungan yang positif dan terukur merupakan istilah saving and investment, ESG investing, sustainable investing, impact investing. Ayo, yang mana nih yang lagi ngetrend banget? Impact investing. Apakah Willianto masih ya, oke. Willianto dan Muti ya sekarang ya di top 2 nih. Sekarang kita lanjut lagi. Pertanyaan ke-9 dari ke-10. Tujuan dari impact investing adalah mendapatkan profit sebanyak-banyaknya, mengurangi dampak negatif dan sosial agar perusahaan tidak bangkrut dan meningkatkan likuiditas masyarakat. Yang mana nih? Tujuannya dari betul, mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan sosial. Kita lihat apakah Willianto masih memimpin. Masih diikuti dengan Muti, Ahmad, dan si paling fintech Sonia. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir ya. Mungkin ini bisa cepat-cepatan nih. Perbedaan impact investing dengan investasi kebanyakan adalah fokus pada dampak positif, fokus pada profit saja, dilakukan NGO, dan tidak ada risiko investasi. Yang mana nih yang benar? Ya, betul. Fokus pada dampak positif. Oke, kita lihat apakah masih Pak Willianto yang menjadi dan memimpin leaderboard. Kita lihat podiumnya. Juara 3. Ahmad M. Juara 2. Willianto. Dan juara 1-nya kita lihat Muti. Wow, last minute ini switch banget ya. Ternyata juara 1-nya Muti dan diikuti dengan Willianto dan Ahmad. Oke, buat para pemenangnya masing-masing mendapatkan e-wallet sebesar 200.000 dan para pemenang juga dapat langsung chat to panelist, bukan to everyone ya, untuk memberikan screenshot bukti kalau Anda menang begitu. Serta diberikan nanti data, nama lengkap, dan nomor WhatsApp yang bisa dihubungin karena akan dibantu untuk proses selanjutnya untuk pengiriman e-wallet. Congratulations sekali lagi, keren banget. Dan juga Sobat Fintech dan rekan-rekan juga, kita sudah sampai di akhir acara. Silakan kunjungi website bulanfintechnasional.com serta kunjungi Instagram kami @fintechid untuk mengetahui berbagai kegiatan Aftek
dan acara hari ini juga bisa disaksikan kembali via channel YouTube Aftech di Asosiasi Fintech Indonesia. Atas nama panitia penyelenggara, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pembicara, narasumber, moderator, Sobat Fintech, dan juga rekan-rekan yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Kami memohon kerjasama rekan-rekan sekalian untuk dapat mengisi feedback form dengan memindai QR yang terlihat pada layar. Mungkin kita bisa tampilkan ya. Saat Sobat Fintech mensubmit feedback form nanti, perhatikan layar Anda karena akan ada kode dan link yang nantinya dapat Anda gunakan untuk meredeem e-sertifikat kegiatan pada hari ini. Nah, oleh karena itu kami kembali lagi mengingatkan kembali kepada Sobat Fintech untuk dapat mengisi feedback form melalui bisa scan QR atau melalui link yang sudah ada di kolom chat dan juga di layar. Untuk nantinya juga akan kita record juga ya untuk kehadiran begitu. Akhir kata, mohon maaf atas adanya kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja selama acara ini berlangsung. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di acara-acara Aftech berikutnya. Mungkin sebelum kita berakhir, pantun sedikit boleh ya. Burung dara, burung cendrawasih, cendrawasih julukannya si burung surga. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Ayo ramaikan bulan Fintech Nasional 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Yuk sama-sama menjadi si paling fintech.
Bye.